Ternyata sholat di haram itu sholat munafikin, bukan sholat Rasul. Sudah bidah dolalah itu. Jelas ya perkataannya bahwa si Aba Aws ini mengatakan bahwa sholat di Masjidil Haram itu sholat munafikin. Bahkan Aba Aws mengatakan cuma binatang yang umroh ke Mekah Madinah. Astagfirullahaladzim. Manusia binatang umroh ke Mekah Madinah. Siapa? Siapa? Manusia binatang umroh ke Mekah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mau membantu saya mengembangkan channel ini agar terus mendakwahkan ajaran yang lurus, bisa dukung saya dengan mengklik tombol subscribe. Apapun dukungan teman-teman berupa subscribe, like, komen, saya sangat berterima kasih dan semoga Allah memberi balasan yang sebesar-besarnya. Kali ini kembali lagi saya akan membahas tentang Aba Aws yang kemarin berfatwa bahwa menggunakan peci hitam itu haram hukumnya. Peci itu harus berwarna merah putih. Bahkan katanya kalau sholat tidak memakai peci merah putih itu nggak sah sholatnya. Itu fatwa ngawur teman-teman ya. Dan berlanjut lagi fatwanya semakin ngawur. Kali ini Aba Aws berfatwa bahwa sholat di Masjidil Haram itu sholat munafik katanya. Astagfirullahaladzim. Bahkan mengatakan juga imam Masjidil Haram itu modar ya. Modar itu bahasa Jawa ya, bisa diartikan mati atau bisa diartikan mampus gitulah. Jadi Aba Aws mengatakan modar atau mampus, mati kepada imam Masjidil Haram. Langsung aja ya, coba kita reaksi satu persatu videonya. Yang pertama ini video Aba Aws mengatakan bahwa sholat di Masjidil Haram itu sholat munafikin. Apa sebabnya? Coba kita lihat nih ya. Itu bukan sholat sunnah Rasul, itu sunnah munafik itu. Sholat di Masjidil Haram sunnah. Sejak 90 Abah melihat, ternyata sholat di haram itu sholat munafikin, bukan sholat Rasul. Sudah bidah dolalah itu. Jelas ya perkataannya bahwa si Aba Aws ini mengatakan bahwa sholat di Masjidil Haram itu sholat munafikin, bid'ah dolalah katanya. Hasil nonton bentak. Oh, habis sholat mestinya melaksanakan dzikir yang Nabi dikatakan gila oleh kafir. Apa dzikirnya? La ilaha illallah. Gerakan. Oh, Seperti Abah Sepuh di penjara. Oh iya, saya paham nih maksudnya. Aba Aws itu memunafikkan orang-orang yang sholat di Masjidil Haram karena orang yang sholat di Masjidil Haram itu katanya nggak ada zikir setelah sholat yang goyang-goyang kepala begini. Jadi maunya Aba Aws di Masjidil Haram itu ada zikir-zikir seperti yang sering dilakukan oleh orang sufi yang goyang-goyang kepala gitu ya. Nah, seperti itu yang diinginkan oleh Aba Aws ya di Masjidil Haram. Zikir ya jingkrak-jingkrak gitu. Nanti ujung-ujungnya kesurupan ya. Masjidil Haram itu adalah tempat yang paling aman dari kesesatan, bahkan Dajjal pun gak bisa masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi jangan harap ya ada aliran-aliran sesat seperti itu di Masjidil Haram. Enggak mungkin. Walaupun ulama-ulama di Masjidil Haram itu difitnah sholatnya munafik, difitnah dedengkotnya Wahabi, tapi faktanya sampai sekarang kita bisa lihat tidak ada yang aneh-aneh di Masjidil Haram. Kemurnian agama Islam terjaga di sana dan jutaan orang di seluruh dunia bermakmum di sana. Lanjut ya, kita akan simak video berikutnya. Nah, ini fatwa berikutnya. Aba Aws mengatakan imam Masjidil Haram itu modar atau mampus atau mati gitu ya. Coba kita lihat videonya. Dan Allah Kenceng banget suaranya. yang belum ditakin, walaupun imam Masjidil Haram modar mati, maka Abah ngutus 2 dokter ke Mekah. Dokter Jinni adiknya dokter Rusdi tahun kemarin supaya ketemu imam Masjidil Haram. Sampaikan pertanyaan dari Abah, masih mau hidup tidak? Masih mau hidup tidak kamu?
Ya, jadi karena Imam Masjidil Haram itu tidak pernah ditalkin oleh Aba Aos, katanya Imam Masjidil Haram itu modern. Sekarang coba kita lihat seperti apa ritual talkinnya Aba Aos yang katanya Imam Masjidil Haram harus melakukan itu ya, harus ditalkin oleh Aba Aos. Ini dia videonya. Lewat kening, tancapkan ke mata, simpanlah tengah-tengah dada. Dan tetap tunjukkan kepada kebersukan sambil mengucap ilah. Setelah itu ucapkan ilah. Tunggu kalau sukun ilah. Rasakan ilham untuk menutup setan dari depan dan belakang. Setelah itu tunggu kepada sudut kanan. Ilah, bukan ke situ, bukan. Ilah. Setelah itu ke kiri. Ilah. Dua. Nabi masih contoh 3 kali. Ilah. Ya, seperti itu ya talkinnya Aba Aos yang katanya Imam Masjidil Haram harus melakukan itu ya, harus ditalkin juga. Jadi yang pertama di atas la ilaha illallah, malah kayak bentuk salib gitu ya. Coba lihat lagi nih, memang kayak bentuknya kayak salib gitu ya. Nah, ya kan? بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bagi orang-orang Kristen Katolik, mengukir salib seperti yang tadi itu videonya, itu melambangkan hati yang diserahkan kepada Yesus yang mereka anggap Tuhan. Ternyata di ajarannya Aba Aos juga ada kepercayaan kalau umat Islam mau bertauhid itu harus ya kayak begini-begini gitu ya, kayak salib-salib gitu. Dan katanya kalau umat Islam nggak ditalkin seperti itu, tauhidnya hanya di mulut saja, tidak masuk ke hati. Walaupun sudah suka ngucap la ilaha illallah, belum ditalkin mah baru di mulut mah beok juga becus. Pentingnya talkin itu supaya kalimat itu mengendap, penyatu, lengket, melekat, larut, hanyut, cicing ngajedog di jero. Gitu ulah kemana-mana diucapkan kulat. Makanya pengersa Abah tidak suka nyuruh sholat kepada umatnya, nyuruh dikir setelah. Ajaran dari mana itu? Astagfirullahaladzim. Katanya bertauhid itu harus ditalkin dengan Aba Aos, kalau tidak ya sama aja kayak burung beo bisa ngomong doang. Padahal yang namanya akidah itu keyakinan teman-teman. Orang yang nggak bisa ngomong sekalipun, maaf ya, orang bisu sekalipun, kalau punya keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya dan Nabi Muhammad adalah utusannya, lalu menjalankan rukun iman, rukun Islam, ya dia adalah muslim yang bertauhid tanpa perlu harus begini-begini apalah itu. Talqin itu kan sebenarnya menuntun orang untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan ini sunnahnya dilakukan kepada orang yang dalam keadaan sekarat, dengan harapan orang yang sekarat itu sebelum meninggal dunia ucapannya kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena ada hadis yang berbunyi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, yang artinya barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dari hadis itulah dianjurkan melakukan talqin atau menuntun seseorang mengucap kalimat tauhid sebelum meninggal dunia, dan gak perlu ada begini-begini tuh seperti yang diajarkan Aba Aos. Tapi memang sih Aba Aos kalau kita lihat ada mirip-miripnya kayak non muslim ya, umrohnya ke gereja ya, ke Eropa, terus pakaiannya juga tuh kayak Santa Claus gitu ya. Terus ada juga yang begini-begini itu mirip nih. Ada hadis yang sangat populer diketahui umat Islam, bunyinya man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah kan, apalagi kalau umrohnya ke gereja ya itu udah fix lah harusnya. Bahkan Aba Aos mengatakan cuma binatang yang umroh ke Mekah Madinah. Astagfirullahaladzim. Manusia binatang umroh ke Mekah ke Madinah. Siapa?
manusia binatang. Ya Allah, tak kenapa ini? Ini kata ngomong. Kita doakan saja semoga mereka dapat hidayah ya, kembali kepada jalan yang benar, dan semoga ini ada tindakan juga dari pihak-pihak yang berwajib di Indonesia, entah Menteri Agama, MUI, dan lain-lainnya. Melalui video ini saya mengingatkan untuk berhati-hati, jangan terpengaruh dengan aliran-aliran sesat. Kita ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.